anak-anak Ibu Guru. Berjumpa lagi bersama Ibu Regina di sini. Kali ini kita akan belajar tematik ya, dengan muatan IPS dan materi kali ini adalah pengaruh kondisi geografis di Indonesia terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan alat transportasi. Yuk kita simak videonya selanjutnya. Apakah kalian tahu bahwa lebih dari setengah wilayah Indonesia itu berupa lautan? Nah, karena sebab itu Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Karena kondisi sebagai negara maritim ini, maka membawa banyak pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah pengaruhnya terhadap kehidupan sosial penduduk di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki puluhan ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Nah, kondisi tersebut menyebabkan keragaman yang ada di penduduk Indonesia, baik itu berupa bahasa, suku, agama, dan budaya. Nah, bagaimana pengaruh kondisi geografis itu terhadap kehidupan sosial penduduknya? Nah, yang pertama, pengaruhnya adalah masyarakat bisa mengenal transportasi pelayaran, sehingga memudahkan mereka melakukan hubungan antar pulau. Kemudian yang kedua, ada sekelompok masyarakat yang sudah terbiasa dia hidup di laut, seperti suku Bajo ataupun suku laut. Nah, ada pun beberapa kelompok yang mendirikan pemukiman di wilayah pesisir. Nah, kayak misalnya di Gresik atau di Kampung Pulo Pancikan. Kemudian ada Kampung Madras di Medan yang disebut juga India Kecil. Nah, terjadinya pembauran budaya luar dengan budaya lokal bisa diketahui misalnya dengan batik lasem yang coraknya hampir sama dengan gaya-gaya Tiongkok. Kemudian masyarakat Indonesia mengenal teknologi dari negara lain. Kalian sudah tahu kan kalau lebih dari setengah wilayah Indonesia berupa lautan. Nah, hal tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia karena di perairan atau di lautan terkandung kekayaan alam yang berlimpah. Kalau dilihat dari sisi ekonomi, perairan di Indonesia membuat atau menghasilkan komoditas yang sangat berharga. Nah, ada beberapa hasil perairan laut Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ikan. Di laut Indonesia banyak sekali jenis ikan. Namun, tidak semua bisa ditangkap dan penangkapannya pun tidak boleh berlebihan. Nah, ada beberapa ikan di Indonesia yang bisa dikonsumsi. Misalnya seperti cakalang, tuna, tenggiri, layur, dan lain-lain. Nah, hasil perairan Indonesia yang kedua yaitu rumput laut. Kalian pernah makan rumput laut? Nah, kalau di Bali itu biasanya ada di Pulau Serangan, ada di Nusa Penida. Nah, kalau di luar Bali mungkin ada di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara. Kemudian ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena fungsinya. Terumbu karang itu adalah ekosistem yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dari ikan-ikan. Dan terumbu karang ini juga bisa dimanfaatkan
sebagai tempat wisata karena keindahannya. Mungkin kalian pernah snorkeling. Nah, di situ akan ada banyak terumbu karang. Yang terakhir, ada mineral dan bahan tambang. Salah satu mineral yang bisa ditemukan di laut adalah garam. Nah, banyak tambak garam yang ditemukan di daerah pesisir di Indonesia. Kemudian, tambang yang ditemukan di tengah lautan itu berupa minyak bumi dan gas bumi. Bagaimana pengaruh kondisi geografis di Indonesia terhadap budaya masyarakat di Indonesia? Kalian tentu tahu bahwa Indonesia memiliki sekiranya 1.300 suku. Nah, setiap suku bangsa itu memiliki kebudayaan yang khas. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia itu sangat beragam. Nah, salah satu buktinya adalah budaya Asia yang masuk ke Indonesia, yaitu bahasa dan suku Melayu. Bahasa tulis Melayu ditemukan pada prasasti abad ke-7 di Palembang. Nama Melayu tersebut ditemukan dalam dokumen Tiongkok yang menyebutkan pertama kali penyebarannya berada di wilayah Palembang dan Jambi. Perkembangan unsur budaya di wilayah perairan yaitu adanya perahu pinisi. Nah, perahu tersebut berasal dari masyarakat Bugis yang bermukim di Sulawesi Selatan. Nah, suku Bugis ini dikenal sangat andal dalam mengarungi lautan, samudra luas, hingga berbagai kawasan Nusantara dan dunia. Nah, tidak hanya kebudayaan perairan, namun ragam budaya seni telah berkembang di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah musik keroncong. Musik keroncong itu merupakan adopsi dari budaya Portugis. Tidak hanya kesenian, dalam bahasa pun ditemukan banyak kesamaan dengan kosakata bahasa dari Portugis. Misalnya, contoh bendera, bandaira, sepatu, sapato, bangku, banco. Yang terakhir adalah bagaimana pengaruh kondisi geografis di Indonesia terhadap alat transportasi. Nah, kalian tahu kalau kepulauan di Indonesia adalah menjadi pusat lalu lintas maritim antar benua. Sekitar 70% perdagangan dunia berada di kawasan Asia Pasifik dan 75% komoditas perdagangan melalui jalur laut Indonesia. Indonesia tercatat telah memiliki 32 pelabuhan. Nah, fungsi pelabuhan tersebut disesuaikan dengan jenis pelayarannya. Pelayaran yang pertama yaitu pelayaran lokal. Pelayaran yang menghubungkan dua pelabuhan kecil antar dua pulau. Contohnya Gilimanuk. Kemudian pelayaran Nusantara yang menghubungkan antara pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Kemudian ada pelayaran khusus, yaitu pelayaran yang hanya mengangkut barang-barang tertentu, misalnya bahan industri, batu bara, gas alam, minyak bumi. Nah, jenis pelabuhannya pun tidak sama dengan pelabuhan biasa. Contohnya yaitu pelabuhan yang terdapat di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian ada pelayaran perintis. Pelayaran perintis ini menghubungkan antar daerah terpencil
atau daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Kemudian ada pelayaran luar negeri atau biasa disebut pelayaran samudra, menghubungkan antara pelabuhan Indonesia dengan pelabuhan luar negeri. Sesuai dengan yang Ibu terangkan tadi, maka tugas kalian saat ini adalah mencari informasi mengenai jenis kapal dan fungsinya. Cukup satu saja. Contohnya sudah ada di LKS kalian halaman 97. Jawabannya bisa kalian kirim ke kolom komentar di channel YouTube-nya Ibu ya. Jangan lupa isi nama dan kelas kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.